siapapun wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan dia tanpa alasan yang syar'i, maka surga haram baginya. Oleh karena itu, secara syar'i, apakah wanita yang lebih kaya boleh gugat cerai suaminya? Open Mic ANB. Ustadz, gimana kalau misalkan ada laki-laki mau nikah tapi istrinya lebih kaya? Atau mungkin laki-laki ini pemasukannya nggak sebesar istri. Jadi ini juga mungkin jadi beban Ustadz bagi para jomblo gitu. Mereka kalau mau nikah ngelihat kok keluarga istrinya lebih kaya, atau mungkin ngelihat pemasukan dia nggak sebesar pemasukan calon istrinya. Nah, itu gimana Ustadz kira-kira pandangan Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada dua hal yang barangkali bisa kita lihat sebagai sudut pandang ya. Yang pertama dari sisi kebiasaan, yang kedua dari sisi pertimbangan sosial. Kalau dari sisi kebiasaan, memang umumnya orang menikah itu kan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena hartanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, 4 pertimbangan. Dan beliau menyebutkan ini karena menjelaskan kebiasaan. Makanya dengan menggunakan sighat majhul, tungkahu, wanita dinikahi. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah 5 liha, karena alasan harta. Beberapa alasan yang lain karena agama, karena kecantikan, dan karena nasab. Dan salah satunya adalah 5 liha, karena hartanya. Sehingga seorang lelaki memilih wanita A, memilih wanita B untuk dijadikan sebagai istrinya dengan pertimbangan karena dia orang kaya, dalam Islam tidak dilarang. Namun Nabi SAW ketika menyebutkan 4 ini, beliau mengarahkan fadfar bidatid din. Kamu pilih yang punya agama, yang agamanya bagus. Jadikan itu sebagai pertimbangan utama. Taribat yadak, karena kalau enggak kamu akan celaka. Sehingga setelah beliau menjelaskan kebiasaan, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan yang ideal itu seperti ini. Selanjutnya pertimbangan sosial. Ketika dalam sebuah pernikahan, seorang lelaki memilih wanita yang lebih kaya dibandingkan dirinya, atau dalam keluarga itu wanita punya penghasilan yang lebih banyak daripada suaminya. Jika terjadi semacam ini, kira-kira nanti kedepannya gimana? Memang kita bisa melihat dalam sejarah lelaki soleh di masa silam, bahkan termasuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikahi Khadijah dalam posisi Khadijah punya harta yang lebih banyak dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara pujian yang diberikan Nabi SAW kepada Khadijah pada waktu beliau memuji Khadijah di depan Aisyah, kemudian Aisyah merasa cemburu. Lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa alasan kenapa cintanya kepada Khadijah nggak pernah hilang padahal Khadijah sudah meninggal lama. Salah satu pertimbangannya kata Nabi SAW, wa wasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah itu membantu diriku dengan hartanya ketika banyak orang yang tidak mau menyerahkan hartanya untuk dakwah. Hina haramanin nas, ketika banyak orang yang mereka tidak mau menyerahkan hartanya untuk beliau, untuk dakwah beliau, tapi Khadijah menyerahkan seluruh yang beliau miliki untuk Nabi SAW. Makanya kalau dikatakan bahwa Rasulullah SAW dulu beliau pernah berdagang, itu terjadi sebelum beliau jadi Nabi. Pasca beliau jadi Nabi, semacam ini sudah tidak lagi beliau lakukan. Sehingga beliau tidak berdagang setelah beliau diutus oleh Allah. Lalu dari mana pendapatan beliau, nafkah beliau dan keluarga beliau? Dari hartanya Khadijah. Dan setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian terjadi aneka jihad dan perang, maka sumber pendapatan beliau berikutnya adalah dari ghanimah. Padahal sebelumnya, sebelum ada perintah jihad, Nabi SAW dicukupi oleh Khadijah. Demikian pula yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Dan Zainab ini wanita kaya. Beliau punya banyak perhiasan. Bahkan Zainab ini menafkahi beberapa keponakannya. Ya, beberapa keponakan yang wallahu a'lam mungkin bapaknya sudah meninggal.
dinafkahi oleh Zainab. Termasuk juga kebutuhan suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian ketika Zainab ini mau mensedekahkan hartanya untuk orang lain, maka Abdullah bin Mas'ud menyarankan, sebaiknya kau sedekahkan untukku dan keponakan-keponakanmu. Tapi Zainab merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin saya sedekah untuk suami? Kemudian Ibnu Mas'ud menyarankan, sali Rasulullah SAW. Silakan kamu tanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau datang ke Nabi SAW dan tanya kepada Nabi SAW, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka adalah wanita-wanita salihah, di mana ketika mereka memberikan harta untuk suaminya yang soleh, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Abdullah bin Mas'ud, bagi mereka hal yang membahagiakan, sehingga bisa membantu dakwah Nabi SAW. Bagi Khadijah itu membahagiakan. Maka di posisi ini tidak ada potensi masalah, karena bagi mereka menyerahkan harta untuk suami soleh, untuk membantu perjuangan suaminya, itu hal yang menyenangkan. Berbeda dengan umumnya orang. Umumnya wanita barangkali tidak sehebat Khadijah, tidak sehebat Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, sehingga mereka ketika punya harta lalu suaminya mengambil harta itu. Nah, di sini yang saya maksud tadi, ada pertimbangan sosial yang perlu diperhatikan. Potensi istri ini kemudian misalnya gampang tidak cocok dengan suaminya, ada potensi dia merasa lebih berkuasa di rumah tangga karena dia sebagai tulang punggung, sementara suaminya lebih miskin atau tidak bekerja bahkan, itu akan lebih sensitif terjadi, lebih memungkinkan untuk terjadi. Karena itu Allah katakan keluarga yang ideal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang lelaki itu pemimpin bagi wanita. Yang dimaksud adalah suami pemimpin bagi istrinya. Ada dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan bagi lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan alasan yang kedua adalah karena mereka telah menafkahkan hartanya untuk istrinya. Maka keluarga bisa diajak ke arah ideal ketika yang menjadi sumber pendapatan dan tulang punggung keluarga adalah suami. Dengan demikian istri, dia karena merasa ya saya hanya ngikuti, atau saya di sini hanya makan dari harta suami, dikasih suami, dia akan lebih mudah untuk diajak misalnya ngikuti suami, kemudian lebih nurut dan seterusnya. Nah Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk perempuan gitu ya? Yang pertama, kalau dia ngerasa dia lebih kaya dan posisinya itu sekarang sedang dilamar Ustaz, dilamar oleh laki-laki yang ketika di profiling gitu ya, dilihat ini kayaknya secara ekonomi di bawah saya. Atau nasihat untuk perempuan yang sekarang statusnya sebagai istri dan dia dalam posisi seperti tadi, ekonominya lebih mapan, pemasukannya lebih besar dari suaminya. Apa yang dia harus lakukan Ustaz? Apakah kalau tadi dia dilamar dia terima atau dia tolak? Kemudian kalau dia sebagai istri, apakah dia harus sabar-sabar kan gitu ya? Karena udah kadung terlanjur gitu. Apalagi sekarang itu kan, kalau tadi dibahasakan istri dihidupi oleh suami, dinafkahi oleh suami, itu mungkin agak bertentangan Ustaz, dengan tren zaman sekarang di mana wanita itu harus mandiri gitu Ustaz. Jadi sebagian itu menggaungkan bahwa wanita itu jangan sampai bergantung sama suami. Kamu harus punya pemasukan sendiri, kamu harus punya pendapatan sendiri, sehingga kita itu nggak dalam posisi yang apa-apa harus suami, apa-apa harus suami. Nah itu gimana Ustaz? Kalau yang pertama tentang wanita yang dilamar oleh lelaki yang secara ekonomi tidak lebih mapan dibandingkan dia ya, yaitu hak wanita tersebut untuk menerima dan tidak. Karena terkadang bahasa cinta kan banyak warna ya. Kenapa kamu mencintai dia? Oh, saya mencintai dia karena hidungnya, kan sah-sah saja. Saya mencintai dia karena matanya, saya mencintai dia karena ilmunya, karena ada banyak pertimbangan. Mungkin hanya satu pertimbangan kecil saja orang jadi jatuh cinta. Maka bisa disebut, kata orang, cinta itu buta. Ada satu kejadian di masa silam. Ada sebuah keluarga, bapaknya ini punya budak lelaki. Anak perempuannya senang sama budak ini. Nah ini kan
turun grade jadinya. Kamu itu tuannya. Kamu adalah putri dari bapakmu yang merupakan tuan dari budak ini. Maka ketika anak perempuannya cinta sama budak ini, itu menjatuhkan martabat bapaknya. Akhirnya mereka menjalin ya sebagaimana layaknya lelaki dan perempuan saling mencintai, kadang pacaran dan seterusnya. Sampai ketahuan. Ketika ketahuan, bapaknya marah, emosi, akhirnya budak itu diusir, suruh keluar dari rumah. Tapi Masya Allah, cintanya si putri ini masih membara. Dan dia masih menjalin hubungan dengan si budak tadi, padahal dia sudah diusir. Sampai pada akhirnya, dia memberi kesempatan kepada si budak ini untuk membunuh bapaknya. Dia disuruh untuk datang malam hari, dibukakan pintu, ya. Kemudian suruh membunuh bapaknya. Masya Allah, sampai si wanita ini lebih milih budak ini daripada bapaknya. Makanya kalau disebut cinta itu buta, ya, jelas saja ya. Sehingga ya sah-sah saja misalnya ada lelaki yang melamar dia, padahal lelaki ini lebih miskin daripada dia. Kalau dia bersedia, sah-sah saja. Cuman tadi pertimbangan sosial perlu dia pikirkan. Bisa nggak kamu ini bertahan, bersabar ketika suamimu lebih nggak mampu daripada kamu, kemudian nanti dalam perjalanan hidup, namanya cinta kan mulai mengalami peluruhan ya. Jadi grafiknya menurun ya. Dengan setelah banyak gesekan, mungkin ada masalah, akhirnya grafiknya menurun. Nah, saat grafik menurun itu, yang dulu jadi pertimbangan jadi hilang. Saya dulu mencintai dia karena apa misalnya, karena wajahnya, karena ini, kok sekarang berubah ya. Udah bosan, mulai mengalami penurunan. Nah, di saat itu ujian dia akan makin besar. Ujian kesabaran, suami saya ternyata nggak ngasih nafkah ke saya dan seterusnya. Nah, model-model seperti itu mungkin perlu dia pikirkan. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur? Kita punya dua pertimbangan. Pertimbangan hukum ya, dan yang kedua pertimbangan keadaan sosial tadi. Kalau pertimbangan hukum, sebenarnya boleh nggak si wanita itu gugat cerai hanya karena alasan dia lebih kaya? Alasan ini sebenarnya bukan alasan yang syar'i. Nabi SAW menyebutkan tilkumul munafiqat, itulah wanita munafik, itulah wanita munafik. Siapakah dia? Yaitu wanita yang menggugat cerai, minta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang syar'i. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha ayyutalliqaha min ghairi ma bi ba'sun. Siapapun wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan dia tanpa alasan yang syar'i, fal jannatu haramun laha, maka surga haram baginya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertimbangan karena dia merasa lebih kaya ini nggak masuk. Lain halnya kalau pertimbangannya saya tidak dinafkahi. Kalau pertimbangannya saya tidak dinafkahi, nah itu masuk. Oleh karena itu secara syar'i, apakah wanita yang lebih kaya boleh gugat cerai suaminya? Maka pertanyaannya adalah, kamu dinafkahi atau tidak? Kalau saya dinafkahi, walaupun saya lebih kaya, berarti dia tidak punya alasan dengan hal ini. Karena suami masih menafkahi. Misalnya ya, pendapatan suami anggaplah 3 juta. Istri punya penghasilan online 10 juta atau bahkan lebih. Tapi dari 3 juta yang dimiliki oleh suami itu, yang 2 juta dikasihkan nafkah untuk istri. Dan secara standar urf di tempat itu, 2 juta itu cukup misalnya. Yang tinggal di Jogja, yang tinggal di sekitar Jogja, atau di daerah lah secara umum, dengan nafkah 2 juta masih cukup. Dalam posisi ini suami sudah menunaikan kewajiban. Walaupun istri punya tabungan yang jauh lebih banyak, punya pendapatan yang jauh lebih banyak. Maka kalau dia gugat cerai dengan alasan saya tidak dinafkahi, realitanya dia dinafkahi. Tapi kalau dia gugat cerai dengan alasan saya lebih kaya, suami saya pendapatannya pas-pasan, bahkan dia nggak punya tabungan, itu bukan alasan yang syar'i. Karena sebatas merasa lebih kaya, itu bukan alasan yang membolehkan untuk gugat cerai. Sebab suaminya sudah melaksanakan kewajibannya.
Nah Ustaz, apa nasihat untuk suami Ustaz ketika dia di posisi yang seperti ini? Jadi nasihat untuk laki-laki mungkin ya terlepas tadi ya. Mungkin ada sebagian itu yang tadi tidak totalitas cari nafkah, nggak maksimal dengan mungkin ada yang berpikiran ya udahlah ya istri udah kaya juga kok sudah cukup gitu ya. Atau kemudian yang kedua dia sudah berusaha untuk totalitas maksimal dan mungkin itu versi nafkah terbaik dia gitu ya. Tapi bagi istri itu cuman kayak uang bensin aja gitu. Kayak mungkin kan gaji dia 3 juta, 2 juta. Sementara pemasukan istri puluhan bahkan ratusan juta. Kalau dia ngasih 2 juta itu mungkin hanya operasional mobilnya istri. Uang receh. Uang receh Ustaz. Dan ini kan nanti ada satu momen tertentu di mana mungkin suami ngerasa sakit hati dan seterusnya. Apa nasihat untuk suami-suami yang berada dalam posisi seperti ini, dan kemudian tadi kalau standar nafkah itu ikut siapa sebenarnya gitu ya? Baik, kalau posisi suami ya, memang kemuliaan suami dalam sebuah rumah tangga adalah ketika dia bisa menjadi pemimpin. Dan untuk bisa jadi pemimpin berarti dia yang harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan yang dipimpin. Itulah baru posisi suami kelihatan, wibawa suami nampak dan seterusnya. Tapi ketika suami kalah dari sisi pendapatan, kalah dari sisi ekonomi, ya mungkin resiko itu akan ada. Dan barangkali nasihat sebagai suami kita bisa sampaikan, edukasi dibuat lebih dominan. Manusia punya kelebihan itu kan karena dia lebih berilmu atau lebih berduit. Nah, Anda kalah di nomor 2, maka jangan sampai kalah di nomor 1. Nah, ketika di nomor 1 ini Anda lebih dominan, alhamdulillah. Semoga dengan kelebihan ilmu yang Anda miliki, kemudian bisa mengendalikan emosi istri dan seterusnya. Sehingga istri punya kebanggaan, suami saya orang pintar misalnya, suami saya orang ngerti. Paling nggak ada kebanggaan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak berilmu, bahkan kualitas keilmuannya nggak jauh beda dengan istrinya, lalu secara ekonomi lebih rendah, mungkin istri akan punya perasaan, apa yang bisa saya banggakan dengan lelaki seperti ini? Apakah cuma fisiknya doang? Dan itu akan lebih rentan untuk lepas. Baik, kemudian yang kedua, Anda harus punya komitmen, pokoknya saya harus ngasih nafkah sesuai dengan standar urf ya. Jadi pertimbangannya sesuai dengan standar urf. Urfnya di sini berapa? Urfnya di sini anggaplah 2 juta. Berarti Anda harus berusaha untuk punya pendapatan lebih dari 2 juta. Karena 2 juta Anda kasihkan ke istri dan Anda butuh nafkah pribadi. Baik. Dengan demikian Anda tetap terhitung orang yang melaksanakan kewajiban. Artinya alasan untuk gugat cerai dari pihak istri nggak ada, karena nafkah Anda sudah Anda berikan secara cukup, nggak ada yang kurang. Lalu berikutnya adalah miliki komitmen, jangan sampai bergantung kepada istri. Jadi jangan sampai jadi suami yang justru jadi benalu keluarga, sering minta uang istrinya dan seterusnya. Itu bisa berbahaya bagi keluarga Anda. Mungkin istri akan merasa, saya dirugikan, saya cuma dikasih 2 juta, dia minta 10 juta. Untung dia malahan. Atau terlalu sering utang istrinya dan seterusnya. Sehingga Anda jaga wibawa, wahai para suami, jangan mengambil harta istri Anda. Kalaupun dia ngasih, silahkan diterima. Fakulu hani'am mari'a, silahkan Anda terima dengan sukarela. Tapi kalau Anda berharap, Anda minta, maka jadinya lebih bawah. Oleh karena itu di sini suami harus bisa menjaga wibawa. Kamu lebih kaya nggak apa-apa, tapi saya tidak mengambil harta kamu. Saya juga punya sendiri, bahkan kamu saya nafkahi, sehingga wibawa dia tetap kelihatan. Yaitu kalau mau menjaga wibawa ya. Tapi sekiranya dalam keluarga ini mereka enjoy, udahlah kita nikmati bersama, ya sah-sah saja.